بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala bihi wa biulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramun wa zumratal mu'minun rahimakumullah. Bapak Ibu, para peserta salat maghrib berjamaah dan ta'lim rutin Masjid Jami Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini saya akan kembali menjelaskan sambungan daripada pertemuan kita yang lalu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dia bangun tidur, beliau melaksanakan yang pertama tidak langsung mengangkat badannya, akan tetapi duduk sejenak, diam sejenak sambil merapal membaca 10 ayat terakhir daripada surat Ali Imran. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersiwak, melakukan siwak. Yang pertama dari bangun tidur melakukan siwak, lalu Rasulullah melakukan wudu dengan isbagh, dengan sempurna. Selanjutnya setelah suci, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengerjakan sholat malam, qiyamul lail atau tahajud. Qiyamul lail itu garis besarnya. Qiyamul lail itu apa namanya? Tema besar. Artinya mendirikan malam, menghidupkan malam. Makasih ya, Bang. Menghidupkan malam. Sedangkan menghidupkan malam itu caranya macam-macam. Ada dari sahabat Rasulullah SAW yang memperbanyak sholat sunnah, antara lain sholat sunnah tahajud. Itu qiyamul lail juga itu, tahajud. Lalu melaksanakan sholat sunnah witir, itu juga namanya qiyamul lail. Atau bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sholat isya'nya ditunda, kebangetan kita mah, sholat isya aja sampai ditunda. Bangun sepertiga malam melaksanakan sholat isya, maka disebut juga sebagai qiyamul lail. Qiyamul lail itu tema besar, judul besar, tajuk besar, tapi isinya bebas. Ada yang baca Quran, ada yang sholawat, ada yang zikir. Itu namanya qiyamul lail. Bahkan Pak, yang namanya qiyamul lail itu macam-macam. Saya pernah punya pengalaman diminta sama guru saya untuk datang ke pondok pesantren Parakan di Temanggung sana, daerahnya Parakan. Pondoknya namanya Pondok Bambu Runcing, itu adanya di Gunung Menjangan. Saya sama guru saya Mbak Umar Faruk diminta sono tabarukan ke pondok pesantren Bambu Runcing. Pondok Bambu Runcing itu unik. Jadi kalau malam itu santrinya pada melek, tapi pasca subuh, ba'da subuh pada tidur sampai siang gitu. Jadi kalau malam itu nggak pernah yang namanya meninggalkan untuk melek malam. Masya Allah. Santrinya semua beraktivitas malam hari. Ada yang nyuci, ada yang main karambol, yang soleh baca Quran, sholat malam, ngaji dan lain sebagainya. Kata gurunya, kata kiainya namanya Kiai Muhaiminan dulu itu, Kiai Muhaiminan Gunarno. Beliau itu bilang, yang namanya malam itu jangan kita ibadah,
asal melek, walaupun kita nggak beribadah, asal jangan bikin dosa, maka kita akan dapat kesunahan namanya mendirikan malam. Asal jangan maksiat. Malam 1:30 Chelsea lawan Tottenham Hotspur 1-0 menang. Saya nonton sampai 2:30. Real Madrid ya. Real Madrid mau Barcelona juga kan gitu. Itu asal tidak maksiat, asal tidak bikin dosa sama Allah, dihitung sebagai menghidupkan malam. Apalagi ibu-ibu punya kegiatan masak, nyuci dan lain sebagainya, ditaruh di malam hari, niatin bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun masak. Oh, niat ingsun, saya niat masak untuk sarapan pagi besok, suami istri, anak dan lain sebagainya, maka dapat pahala. Itu mohon maaf ya, mohon maaf, bagaimana orang-orang yang mohon maaf dagang nasi uduk, dagang lontong sayur, mohon maaf, kalau niatnya itu kan nggak mungkin masaknya 4:30, itu nggak mungkin. Ngadon itu dari malam, itu ngaronin dari jam 1 mungkin ya, jam 1, jam 2 kan gitu ya, udah mulai itu. Lagi kalau lontong dulu kan pakai dibungkus dan sebagainya kan, itu tuh lama sekali kan gitu kelihatannya. Bahkan dari mulai habis isya sudah mulai persiapan. Kalau niatnya melaksanakan yang demikian itu, kok malam bismillahirrahmanirrahim saya niat masak nasi uduk buat dagang besok sekalian qiyamul lail, pahala. Sayangnya kan enggak kan, niatnya cari cuan. Cari apa? Golek duit. Nah, kayak tuyul. Iya, kurang bener kan gitu. Pagi nyari duit, siang nyari duit, malam nyari duit. Ya Allah, kayak anak tuyul. Maka ini bedanya antara orang ngaji dengan yang tidak ngaji. Harus ada bedanya. Harus ada bedanya. Antara yang ngaji dengan yang tidak ngaji harus beda. Malam sih ngaronin, malam sih bikin nasi uduk, malam sih bikin risol dan lain sebagainya. Tapi sekalian niatkan, kalau memang tidak sempat, saya niat qiyamul lail. Maka dalam posisi itu, karena tidak maksiat punya aktivitas malam, itu disebut sama Rasulullah SAW sebagai qiyamul lail, mendirikan malam. Bahkan Pak, Bu, yang namanya Imam Syafi'i, ada juga Imam Abu Hanifah, seumur hidup itu nggak pernah tidur malam. Nggak pernah tidur malam, tidurnya siang sebelum zuhur. Nanti ada perintah Rasulullah sunnah tidur sebelum zuhur, namanya qailulah, kan begitu ya. Itu Rasulullah SAW, Imam Syafi'i anut Rasulullah, jarang tidur kalau malam itu, hampir nggak pernah tidur malam. Kalau kita kan tidur terus kalau malam. Kenapa Imam Syafi'i bilang dalam kitab Ta'limul Muta'allim, alaisa minal khusrani anna layaliyah tamurru bila naf'in wa tuhsab minal umri. Apakah kamu tidak merasa khusran, rugi? Apakah kamu tidak merasa rugi? Anna layaliyah tamurru bila naf'in, sungguh malam-malam kamu itu berlalu begitu saja tanpa ada manfaat. Malam itu kita pakai tidur doang, nggak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Wa tuhsab minal umri, padahal malam dihitung juga sebagai umur. Jadi yang namanya umur itu bukan cuma pagi sampai sore doang, malam juga umur. Kata Imam Syafi'i, rugi orang yang kalau datang waktu malam akan tetapi tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam pasti bangun, pasti melaksanakan sholat malam, tahajud, karena ada ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Kalau mau menjadi amal tambahan buat kita, kata Allah dalam firman-Nya suratul Isra, sebagian dari malam harus dipakai untuk sholat, fatahajjad. Maka tidak ada alasan Rasulullah itu kalau malam habis isya itu main dan lain sebagainya, nggak ada alasan, karena mau bangun malam. Itu persiapannya begitu Rasulullah, orangnya disiplinnya luar biasa.
Padahal bukan militer ya, tapi disiplin beliau itu. Masya Allah. Bangun Rasulullah, tatajafa anil madaji'i. Dia angkat lambungnya, dia angkat badannya, dia pisahkan kenikmatan dunianya. Tidur itu nikmat dunia, Bu. Dia pisahkan kenikmatan dunia, lalu dia bangun, tatajafa anil madaji'. Dia mengangkat lambungnya, lalu dia berdoa khaufa wa tama'a, harap-harap cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu Nabi Muhammad yang sudah dilegalkan, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, kita dijamin kagak, molor aja molor. Molor sambil ngiler. Ibu-ibu kan gitu, bapak-bapak juga sama lah kan itu. Saya juga begitu. Ya Allah ya Rabbi. Kira-kira ada nggak treatment biar malam kita itu kuat, biar malam itu kita luar biasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Imam Syafi'i itu luar biasa, Imam Hanafi luar biasa, Rasulullah SAW luar biasa. Siangnya Rasulullah itu nggak pernah kurang ibadah nyari duitnya. Seneng Rasulullah nyari duit itu. Jangan dibilang Rasulullah itu miskin. Mohon maaf ya. Kalau ada kiai, ada ustadz, ada habib ngomong Rasulullah SAW itu miskin, kudu ngaji lagi itu. Harus ngaji lagi itu. Rasulullah itu manusia kaya, ultra kaya. Kalau udah ultra itu lebih kaya berarti Pak, paling kaya. Istrinya kaya luar biasa, Siti Khadijah. 2/3 tanah haram itu milik Siti Khadijah. Kayanya luar biasa. Nggak ditemukan lagi wanita kayak begitu di masa jahiliyah pada saat itu. Di masa Quraisy itu nggak ada lagi. Sangat luar biasa kaya. Cuman Rasulullah itu kok terkesan miskin. Dia lebih memilih lanal akhirah walahud dunya. Mereka milih dunia, orang-orang kafir. Kalau saya milihnya akhirat. Maka hidupnya sederhana. Hidupnya pertengahan. Kaya enggak, miskin enggak. Bukan berarti Rasulullah tiap hari enggak makan 3 hari. Kan ada riwayat ya Bu ya. Rasulullah enggak makan 3 hari. Ya itu lagi perang. Wajar. Masa Nabi kagak makan? Repot ini kan begitu. Gimana dakwahnya? Nabi Muhammad itu kaya. Di usia 40 tahun beliau itu pensiun. Setelah berdagang dari usia 12 tahun. Mengumpulkan harta dari 12 tahun. Masa pensiunnya 40 tahun setelah dapat risalah nubuwah, risalah kenabian. Baru Nabi Muhammad SAW itu pensiun. Kita pensiun umur berapa? 65. Panjang amat. 56. Kalau 65 mau udah pikun gitu. Kalau profesor berapa? 70. Oh, pantas banyak profesor linglung tuh 70 ya. 70. 56 58 ya. 56 atau 58 sekarang ya? 58. Pensiun 58. Idealnya pensiun itu 40 tahun. Kira-kira kalau Bapak dulu jadi PNS gitu, jadi pegawai, Mang Eno, jadi pegawai kira-kira usia 40 tahun pensiun mau apa enggak? Lah baru-baru kan gitu, baru aja kerja kan gitu. Baru lagi sehat-sehatnya. Rasulullah 40 tahun pensiun. Bu, kalau guru pensiun umur berapa, Bu? Berapa? 70. 60. Sweetak ya. Ya Allah, ya Rabbi, tua bener. 60 ya? Iya, pantesan banyak guru nyari kacamata nggak ketemu tuh begitu ya. Uang kacamata dijidat kok nggak ketemu kan, gimana itu ya kan gitu. Rasulullah itu 40 tahun beliau sudah pensiun. Langsung ketika kenabian datang, risalah nubuah datang, dia tinggalkan dunia, dia langsung berdakwah kepada umatnya. Itu Nabi Muhammad 40 tahun. Udah jadi orang kaya, Bu. Udah jadi orang kaya. Dari 12 tahun dagangnya itu bukan hanya satu daerah, tapi sudah bilateral, multilateral, antar negara. Itu Nabi Muhammad. Udah ke rihlatas syita'i was soif. Beliau pergi ke Yaman, pergi ke Syam untuk berdagang. Itu kan udah luar biasa, perdagangan yang luar biasa, ekspor import. Nabi Muhammad importir. Beliau itu luar biasa. Nah, 40 tahun beliau pensiun. Langsung
berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak umatnya untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah, saya kembalikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap malamnya beliau itu tidak pernah tinggal yang namanya qiyamul lail atau tahajud. Nggak pernah. Jadi kalau malam, sholat malam pasti. Nggak pernah yang namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal sholat malam. Hatta sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lagi perang aja melakukan sholat tahajud. Itu Nabi Muhammad. Tapi nek sholat duha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jarang-jarang. Jarang-jarang. Senin duha, Selasa Rabu libur. Kamis baru duha lagi. Jumat libur. Sabtu Ahad libur. Ntar ketemu lagi Senin duha lagi. Begitu. Kebalikan sama umatnya. Tahajudnya bolong, duhanya pol. Kalau kita duhanya bolong juga. Ya ampun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya kira duhanya pol. Kalau di sana saya tanya, salat duha apa enggak? Alhamdulillah, 8 rakaat Pak Ustaz setiap hari. Saya kira luar biasa. Alhamdulillah, ibadah. Ya karena ada iming-iming. Urusannya karena ada duit. Yang mau lancar dagangannya, apalagi lagi dagang lauk dan lain sebagainya. Duhanya kenceng, 12 rakaat. Jangan cuma 4 rakaat, 12. 12 rakaat. Kata Ustaz Tajudin, kalau 12 rakaat kapan dagangnya Pak Ustaz? Gitu. 12 rakaat duhanya tuh. Itu orang-orang kayak kita begitu tuh. Karena diiming-imingi. Tapi kalau urusan tahajud nggak ada pahala pasti. Hanya Allah bilang asa ayya ba'asa rabbuka maqamam mahmuda. Kalau kamu tahajud, kamu bangun malam, niscaya kamu akan jadi orang yang mahmud, terpuji, baik di dunia maupun di akhirat. Itu Allah cuma ngasih gambaran kayak gitu. Nggak jelas apa pahalanya, nggak jelas target pahalanya. Kalau pointersnya jelas, pasti dikerjain. Begitu. Jadi Rasulullah SAW tahajud terus, tapi tidak sering, tidak rutin dalam masalah duha. Ini Rasulullah SAW. Kenapa? Karena tahajud satu-satunya sholat sunnah yang disebut dalam Al-Quran. Satu-satunya tuh. Selain tahajud nggak ada di dalam Al-Quran. Adanya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Imam Syafi'i mengatakan kepada kita, berpendapat sholat tahajud bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu wajib. Tapi bagi umatnya sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Andai ada sholat yang nomor 6 yang diwajibkan oleh Allah, niscaya Allah akan memilih sholat tahajud karena ada dalam ayat. Begitu. Makanya Bu, kalau ibu mau sukses, mau mulia, mau menjadi orang-orang yang dipandang, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat, malam bangun. Saya pernah mendaratkan kaki di pondok pesantren di Condet, Tapak Sunan. Sempat belajar saya di tempat itu. Beliau, guru saya Kiai Haji Muhammad Nurin Munawar Al-Maghfurlah, itu punya wiridan unik. Wiridannya tahajud. Jadi santri itu kalau 6 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 12 tahun mau santren di Condet, itu wajib tahajud. Kalau nggak tahajud dihukum. Unik hukumannya. Dulu karena zaman saya masih pembangunan gitu, pondoknya masih kecil sekali, masih zaman pembangunan. Itu kalau misalkan kita nggak tahajud dipanggil, "Dik, kamu nggak tahajud?" "Iya Pak Kiai," kan gitu. "Semen ya 2 sak." Akhirnya beli semen, jarang jajan makanya belinya semen. Gitu, jarang, nggak pernah jajan Bude. Jadi belinya semen. Wong Badung, kan gitu. Namanya anak Badung kan tahajud mana iya kan gitu. Oh, beli semen aja kan gitu, ya Allah ya Rabbi. Ada yang kalau agak kaya sedikit, "Bapak kamu apa kerjanya?" Dulu pernah ada Pak di Cirebon itu, ada bapaknya itu wakil bupati mondok. Bapak saya wakil bupati kan gitu, adik kelas saya. Kata beliau, "Ya sudah, pasir ya, 2 kol." "Siap Pak Kiai." Besoknya begitu lagi, 4 kol, 5 kol.
duitnya banyak kan gitu. Kalau kita kan bingung kan gitu. Itu jajan waktu itu tahun 94 itu makan untuk 3 kali itu Pak Haji 30.000. 30.000 itu sudah banyak itu. Sudah bisa jalan-jalan kemana-mana itu. Kan begitu. Waktu saya di Rembang 94 itu makan 1 bulan ngekos itu 20.000. Makan 2 kali. Siang sama sore menjelang malam. 20.000. Anak-anak Solo, orang Solo tuh Solo Raya, Solo, Kertosuro kan gitu. Lain-lain sebagainya itu. Dia punya kompleks sendiri, saya masuk di komplek itu. Itu kalau di Wesel cuma 35.000 sebulan. Cukup. Saya zaman itu di Wesel 150.000. Di ujung tanggal 28, 29, 30 minjem sama anak Solo. Pinjam duit dong. Lo bagaimana ceritanya? Orang Wesel 150.000 minjem sama yang 30.000. Orang Solo itu merih-merih, Bu. Orangnya kurus-kurus makanya. Nggak doyan makan. Kalau saya dapat uang 150.000 udah kayak Gatot Kaca buka bengkel. Apaan aja dibeli. Makan kagak ada pakai tahu tempe. Nogojoyo. Nogojoyo itu pecel Lamongan. Nogojoyo kan begitu. Wah, pokoknya macam-macam. Sekelas oseng itu enggak. Oseng-oseng lah. Ya Allah ya Rabbi. Zaman mondok itu. Cuman tanggal 2, saya ingetin 25, 26, 27, 28 pasti minjem sama orang Solo. Nyem duit dong. Kan gitu. Kok bisa gitu ya? Bisa loh kan gitu. Saya juga nggak ngerti lah. Wallahu alam, itu salah satu daripada keajaiban dunia itu. Kalau kata orang Jawa, saya pernah dipanggil, sampean ku brah breh di gitu. Brah breh itu apa? Ya karena banyak duitnya, Bu. Kan gitu. Kalau 30.000 brah breh ya mati konyol. 150.000 ya nggak mati konyol kan begitu. Baik, balik ya. Rasulullah SAW sholat tahajud, selalu sholat tahajud. Bagaimana sifat sholat tahajudnya Rasulullah SAW? Yang pertama, ada 3 riwayat terkait masalah rokaatnya. Ini masalah rokaatnya dulu. Rokaatnya berdasarkan ulama fikih. Saya himpun dari 4 mazhab ini, bukan hanya Imam Syafi'i. Yang pertama, Rasulullah sholat tahajud itu 10 rokaat. 10 rokaat. Witirnya 3. Maka jumlahnya 13 rokaat. Ini riwayat pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW 8 rokaat. Tahajudnya 8 rokaat. Tambahin 1 jadi 9 rokaat. Nah, yang ketiga yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah SAW sholat tahajud atau sholat malam baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Maka ini yang menjadi kesimpulan di Indonesia, bahwasanya taraweh boleh 11. 8 plus 11 plus 3, 8 plus 3 jadi 11. Begitu. Ini yang dipakai dalilnya. Padahal kalau dipakai atau dipaksakan masuk dalil sholat taraweh nggak pas. Kenapa saya katakan nggak pas? Karena Siti Aisyah dalam riwayatnya mengatakan Nabi Muhammad tidak pernah sholat malam di luar atau di dalam bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah sholat tarawih itu ada di luar bulan Ramadan? Jawab, ada? Tidak ada. Maka dalilnya bukan dalil tarawih, tapi dalilnya dalil sholat witir atau sholat malam. Sholat witir itu sholat malam, nggak ada sholat witir itu siang. Yang sholat siang itu namanya sholat duha, sholat malam, sholat witir itu. Maka sholat witir itu ganjil. Nah, Rasulullah SAW mengganjilkannya dengan 11, 8 tahajudnya plus 11 plus 3 jadi 11. Ada riwayat yang masyhur yang keempat, ini dari Imam Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW kalau sholat malam itu 4 rakaat doang. Kalau sholat malam 4 rakaat. Kenapa? Witirnya sudah dikerjakan. Kapan witirnya?
witirnya itu pasca sholat ba'diyah isya. Habis ba'diyah isya 2 rakaat, biasanya Rasulullah tambah 1. Jadi 3 tuh. 2 salam qobliyah ba'diyah tambahin 1. Begitu. Ini riwayatnya Sayyidina Umar. Kenapa? Pernah ditanya Abu Bakar Siddiq, "Ya Aba Bakrini Siddiq, sif sholatal lailak." Abu Bakar, tolong saya jelasin sholat malam kamu bagaimana. Abu Bakar diminta jelasin sholat malamnya. Kata Abu Bakar, saya sholat lalu tidur. Begitu. Saya sholat dulu baru tidur. Jadi Abu Bakar itu habis sholat isya melaksanakan sholat malam. Ini menunjukkan dalil tahajud itu nggak mesti tidur dulu. Abu Bakar Siddiq habis sholat isya lalu dia melaksanakan sholat malam. Qama qol yang dikatakan sholat malam itu maksudnya sholat witir. Maka kata Rasulullah SAW, fa anta lil ihtiyati, kamu adalah orang yang sangat hati-hati. Orang udah tidur Pak, sebelum tidur dia sholat dulu. Karena orang tua biasanya hati-hati. Orang tua tuh biasanya hati-hati. Maka saat dia sebelum tidur maka sholat dulu, melaksanakan sholat dulu. Artinya apa? Kalau dia kemalaman, kepagian ya, ketiduran, kesiangan, datang waktu sholat subuh, udah sholat apa belum? Udah sholat witir apa belum? Sudah. Karena orang hati-hati, udah sholat tuh. Maka kita milih yang kayak gimana tuh? Yang kayak gitu. Hati-hati banget Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan ketika dipanggil Sayyidina Umar, kalau kamu sholat malamnya kayak gimana? Saya tidur ya Rasulullah, belum sholat dulu, tidur dulu. Lalu malam saya bangun, lalu melaksanakan sholat. Ini dalil yang menyatakan sholat tahajud kudu tidur dulu. Understand? Jadi ini dalil. Belajar bener nih ngajinya nih. Maka kata Rasulullah SAW, fa anta lil qawi, kamu adalah orang yang kuat. Sayyidina Umar, wong lagi enak-enaknya tidur bangun, wong lagi enak-enaknya dia molor bangun. Bangunnya untuk melaksanakan tahajud, melaksanakan sholat malam. Dipuji sama Allah, dipuji sama Rasulullah SAW. Ini menunjukkan dua-duanya. Yang pertama orang tua sholat dulu baru tidur. Yang kedua anak muda, Sayyidina Umar masih muda pada saat itu, masih muda, anak muda, dia tidur dulu baru bangun melaksanakan sholat. Dua-duanya dipuji. Artinya apa? Rasulullah SAW ini adalah orang yang pandai menginventaris potensi. Setiap orang yang beribadah punya potensi kebaikan, maka ditampung sama Rasulullah. Kalau kita kan kagak. Lu bagaimana ibadahnya? Saya maulidan, saya Isra wal Mi'rajan, saya tahlilan. Bid'ah. Kita tuh karena tidak pandai menampung potensi. Rasulullah enggak. Rasulullah tuh cerdasnya luar biasa. Karena dibimbing oleh Allah, oleh wahyu. Maka Nabi Muhammad SAW itu dua-duanya diakomodir sama Rasulullah. Maka cara sholat malam itu bebas. Ada yang sebelum tidur, ada yang pasca tidur, silakan saja. Tapi masyhurnya Rasulullah SAW itu tidur dulu baru bangun, seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi kalau mau hati-hati kayak Sayyidina Abu Bakar, silakan, nggak ada masalah. Nah, rokaat yang saya sebut tadi yang terakhir itu, yang 4 rokaat itu, ini riwayatnya dari Irbad ibn Syari'ah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Rasulullah langsung. Bagaimana Rasulullah SAW itu seringnya melaksanakan sholat 4 rakaat. Kalau yang 11 tidak lebih maksudnya. Berarti kolo-kolo kadang-kadang 11, kadang enggak, kadang 11, kadang enggak begitu. Nah, bagi yang 4 rakaat ini pasti selalu dikerjakan Rasulullah. Kalau 11 pasti 4 katut, Pak. Tapi kalau 4 yang dilakukan 11 enggak ikut begitu. Maka Rasulullah seringnya 11, sekali-kali 11, tapi yang masyhur itu 4 rakaat. Bagaimana sholatnya? Yang pertama, sifat sholatnya Rasulullah SAW masna. Kalau sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat.
jangan ada sholat malam dibikin 4 rakaat, maka batal. Inda Syafi'i wa Maliki. Saya pernah ngimamin, diundang Pak, khutbah, ceramah Ramadan di masjid Blasono itu, di Cibubur Blasono. Masjidnya ramai sekali itu, apalagi kalau hari Minggu. Itu orang dari mana-mana ngaji, di perumahan padahal Bu. Mana-mana ngaji orang itu. Saya sampai lupa saya itu masjidnya namanya apa. Soalnya udah nggak diperpanjang kontraknya. Panggil ceramah saya. Setelah itu dia pengurusnya bilang, "Pak Ustadz sekalian ngimami." Nggih, kan gitu. Saat dia bilang begini, di sini cuma sholatnya berbeda. Bedanya bagaimana Pak? Yang namanya sholat di masjid ini rakaatnya 4 salam baru 3. Wah udah, saya mundur. Pak ngapunten, saya mau ke kamar mandi. Kan begitu. Pulang saya. Terus ditelepon, "Pak Ustadz kok lama banget?" "Mohon maaf Pak, saya nggak punya keyakinan yang namanya 4 rakaat itu sah. Bukan karena saya nahdiin, bukan. Tapi memang ada aturan main yang namanya sholat malam itu masna, 2 rakaat. Kita kalau nggak nurutin Rasulullah, nurutin siapa? Ini mazhabnya bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hanafi, bukan Hambali. Mazhab sepak bola. 4-4-3 kan, back 4 gelandang, 3 penyerang. Barcelona nih, Chelsea juga 4-4-3 sekarang pakainya Bang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini serius ini. Jadi hati-hati. Silakan pakai rakaat yang disebut tadi untuk melaksanakan sholat malam, baik tarawih ataupun sholat witir, baik dalam bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Silakan pakai rakaat ini. Akan tetapi bikin dua. Jangan langsung 4. Gak sah. Kan begitu. Kalau siang melaksanakan sholat siang, baik duha, sholat tasbih dan lain sebagainya, yang sholatnya sholat siang, maka diperkenankan 4-4. Boleh, silakan. Bahkan qobliyah zuhur saja 4 rakaat. Tapi satu salam. Jadi muakkadnya, ghair muakkadnya 2 tambah 2 jadi 4. Ada yang 2 salam. Ada yang langsung 4 gitu kalau qobliyah. Ba'diyahnya juga begitu. Nah, 4 rakaatnya Rasulullah SAW itu suatu waktu Irbad ibn Syari'ah pernah izin kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Rasulullah, saya pengen ikut sholat bareng sama panjenengan." Kata Rasulullah SAW, "Monggo." Kan begitu. Kata Rasulullah, "Kita sholatnya 4 rakaat saja, tidak banyak-banyak." Kenapa? "Karena kamu ikut jadi makmum saya." Itu Rasulullah. Hebatnya Rasulullah tuh begitu. Kalau ikut ada makmum malah diringankan sama Rasulullah, 4 rakaat. Kan gitu. Kalau kita kan di depan orang sok khusyuk. Padahal mah hatinya koboi. Mohon maaf kadang-kadang begitu. Ada orang doa khutbah sampai nangis-nangis. Idul Fitri, Idul Adha. Kata saya tangisan buaya itu. Kalau nangis mah malam hari, lagi sendiri, lagi inget dosa, lagi nggak ada siapa-siapa, tiba-tiba berdoa kepada Allah, khaufa wa tama'a, harap-harap cemas, nangis, paten tuh orang, jos itu orang. Di depan khutbah, lagi khutbah nangis, kan begitu. Banyak. Sholat Jumat juga begitu, kadang-kadang ada khotib nangis. Kata saya, nggak berlaku khutbah Jumat nangis mah. Emang wong makmumnya pada tidur. Iya, Ustaz Tajudin makanya jangan suruh nangis, jangan nangis, khutbah jangan nangis, apa-apaan kan gitu. Kalau khutbah itu ikhmarat wajhu, Rasulullah tuh mukanya merah, wajahnya Rasulullah merah kalau khutbah, nadanya tinggi, nggak boleh turun. Khutbah kan begitu, memberikan semangat. Khutbah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ya tidur, wong teriak-teriak aja tidur. Ibu nggak pernah sholat Jumat sih ya? Bu, saya kasih tahu nih, suami ibu semua nih. Kalau laki-laki pada sholat Jumat 99,99 tidur, 0,1-nya nggak tidur khotib. Nggak percaya, tanya Ustaz Tajudin.
Makanya saya agak sebel gitu kalau khutbah itu. Males khutbah saya. Ketika ngeliat orang, iya pada tidur. Rasulullah nerima wahyu, Bu. Nerima wahyu kalau dingin keluar keringet. Kalau lagi naik onta ambles ontaknya. Saking wahyu itu berat menerimanya. Orang ceger dikhutbahin molor. Ada, Bu, di depan, persis di depan pengurus. Saya habis khutbah, saya udah di depan, dia belum bangun. Dibangunin. Wah, bangun Pak, bangun Pak, bangun. Lah, kok khutbahnya cepet banget? Lah, kata gimana ceritanya? Wong kita khutbah udah narik urat, katanya cepet banget. Kata kita, kalau bukan orang tua saya toyor tuh palanya tuh. Bener-bener saya kelepak tuh palanya tuh. Sebel banget saya ngeliatnya. Katanya cepet banget khutbahnya. Kok cepet banget khutbahnya? Lu molor. Kon gitu. Di sini ada nggak yang kayak gitu, Pak? Maka ini resep. Saya kasih tahu nih, saya kasih tahu. Kalau laki-laki nyari khutbah, nyari masjid itu yang panas, yang nggak ada AC. Nyari yang AC. Nggak ada AC aja molor. Bukannya AC nih. Pada tidur lagi kan gitu. Enak bener kan gitu. Masjid itu pakai AC. Udah pakai AC, ada Jumat berkah maning. Ya Allah, ya Rabbi. Bener nggak? Itu dikasih makan, minum dan sebagainya. Ya wis pokoknya orang kayak begitu. Ya ampun, ya Allah. Dulu mah kita sholat Jumat, Bu. Zaman Rasulullah kayak gimana itu Jumatan sampai mendak-mendak, ngumpet-ngumpet. Masya Allah, Masya Allah. Ya, ini 4 rakaat. Ada Irbad ibn Syariah di belakang Rasulullah. Kata Rasulullah, Irbad kita sholatnya 4 rakaat aja. Iya. Saya makmum ya Rasulullah. Iya. Ini juga dalil bahwasanya kalau kita mau melaksanakan sholat sunnah jamaah boleh, kecuali yang qobliyah ba'diyah. Tahajud boleh, duha boleh, taraweh boleh, hasan, bagus. Nah termasuk Rasulullah SAW punya makmum awalnya Irbad ibn Syariah 4 rakaat nih, 2 rakaat Rasulullah stretching itu bahasa olahraga tuh apa tuh? Pemanasan. Stretching tuh, Bu. Warming up. Wah kagak ngerti warming up stretching kan gitu. Pemanasan. Paham ya Bu ya? Pemanasan 2 rakaat pertama itu ba'dal Fatihah bacanya seperti orang ceger, kul ya, kulhu. Pas. Kata Irbad ibn Syariah, oh sholatnya Rasulullah kayak begini ya, gue juga gape kalau begini mah. Gape itu bisa lah begitu, gampang kayak begini mah. 2 rakaat. Rakaat pertama ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kul ya. Rakaat kedua kulhu. Setelah kul ya sama kulhu, Rasulullah SAW madep ke belakang ke Irbad ibn Syariah, diliatin mukanya. Irbad sudah siap ya Rasulullah. Sholat bersama saya sudah siap ya Rasulullah. Diingetin lagi, mau ikut lagi atau mau pulang? Ikut Rasulullah. Cuman kuliah begitu. Baru Rasulullah sholat Allahu Akbar, ba'dal Fatihah yang dibaca Al-Baqarah. Ini riwayatnya masyhur ini. Ketika dibaca Al-Baqarah, dzanantu mi'ata ayatan farruku. Saya kira Rasulullah 100 ayat itu berhenti ruku. Ternyata enggak. Disambung terus sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Itu 286 suratul Baqarah. Kalau ibu bapak baca Quran, kalau biasa kan ibu kan hatam Quran terus tuh. Kalau baca Quran pakai Qurannya orang Indonesia, cetakan Menara Kudus, Toha Putra, 1 juz itu 9 lembar. 9 lembar itu bolak-balik gitu, 1 lembar itu bolak-balik. Berarti kalau 9 18 halaman. 16 apa? 18 ya? 18 halaman. Kali 3 juz. 286 itu 3 juz. Berarti kalau 9 lembar kali 3 berapa? 27. Jika ada imam di Masjid Al-Hidayah baca Al-Baqarah rampung, selesai, kira-kira besok taubatan nasuha apa sholat lagi? Katanya,
Al Hidayah mah ngawur kan gitu. Pak Haji Tamrin juga langsung boyok. Oh, udah pulang. Boyoknya kambuh katanya. Ya Allah ya Rabbi. Ya jangan Pak Haji Tamrin, Setajudin juga gerah. Gitu. Itu ustadz. Coba lihat itu, dunia terbalik, Bu. Ada orang baru keluar dari pesantren baca surat Al-Baqarah. Ada yang ngingkrik, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang ke belakang mundur sambil gitu. Setelah sholat selesai 2 rakaat, alhamdulillahirabbil alamin. Panjang bener. 3 juz. Mau ya begitu sholatnya? Kayak Rasulullah mau ya? Enggak. Bu, ini ketawa mau apa ketawa ngeledek? Wah. Kita tuh umat siapa sih sebenarnya ya? Ya Allah ya Rabbi. Iya, 286 Rasulullah selesaikan. Kata Irbad, belum selesai nih. Kata Irbad ibn Syariah, saya kira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, ternyata disambung sampai Ali Imran. Ya Allah. Disambung sama Ali Imran, dhanantu mi'atu ayatan farruku, saya kira 100 ayat daripada surat Ali Imran itu Rasulullah ruku, ternyata enggak. Faqad faragha, diselesaikan sama Rasulullah. Ali Imran itu 200 ayat. Dan ayatnya bukan kayak qul huwallahu ahad yang pendek-pendek begitu. Surat panjang itu. Surat panjang. Saya kira Rasulullah bakal ruku, ternyata disambung sampai An-Nisa. Bayangkan itu. An-Nisa rampung, baru Rasulullah ruku. Ruku. Maka dalam satu riwayat Rasulullah SAW dalam Siti Aisyah itu menyatakan hatta tatafattara qadamah, kakinya Rasulullah itu abuh, bengkak. Bitulil qiyami wal muks, karena lamanya berdiri ketika sholat. Lama berdiri, lama diem ketika sholat, sehingga kakinya bengkak. Saya pernah ngerasain bengkak kaki karena berdiri, Bu. Tapi bukan karena sholat. Bukan. Ini saya punya cerita unik. Tahun 98, inget bener saya 98 itu dari Rembang pulang, Pak. Disuruh pulang sama bapak saya. Naik bis. Itu naik bis, nyari bis yang Rembang Jakarta udah nggak ada tuh. Harus ke Semarang dulu. Naik Indonesia Raya ke Semarang. Di Terboyo. Sampai di Terboyo, ya kena calo kayaknya sih. Beli tiket ke Jakarta, itu Pak busnya, sudah nih saya bayar. Udah dibayar langsung naik. Kan gitu. Saya kira, karena malam ya, saya kira kosong. Pas buka pintu dinyalain, orang udah pada berdiri semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berdiri dari Semarang sampai Jakarta. Orang mau duduk jongkok aja nggak bisa. Berdiri dari Jakarta, dari Semarang sampai Jakarta. Konon sehitungan saya 10 sampai 11 jam waktu itu. 10 sampai 11 jam. Bengkak. Saya pulang di rumah, bapak saya ngeliat, lu kaki gajah Tong. Digituin kita. Kaki gajah. Orang bengkak kaki gajah kata kita. Saya nggak tahu tuh ada penyakit kaki gajah ya Pak. Apa itu penyakit kaki gajah, saya nggak tahu lah. Bengkak gitu ya. Kakinya besar kan gitu. Wah, beri-beri mah. Beri-beri mah karena tidur di tehel kan gitu ya. Baik, itu Rasulullah hatta tatafattara qadamah, kakinya sampai bengkak. Karena bitulil qiyam, lamanya bacaannya Rasulullah SAW. 3 surat yang jagoan begitu dibaca sama Rasulullah dalam 1 rakaat. Bayangkan, Irbad ibn Syariah keringetan. Wah, kata Irbad bin Syariah, ya Rasulullah, nggak lagi-lagi. Itu sahabat. Apalagi Setajudin. Bagus Setajudin. Apalagi ibu-ibu baca ayat kayak begitu, kolak belum habis. Lagi taraweh. Wah, udah pokoknya pikirannya macem-macem. Ya Allah, kolak belum habis. Ini belum habis, ini orang bacanya panjang-panjang sekali. Rasulullah itu mengisyaratkan kepada kita kalau sholatnya sholat sunnah panjang Rasulullah itu. Artinya sholatnya sholat sendiri. Tapi kalau sholat berjamaah sama jamaahnya dalam rangka sholat fardu, maka Rasulullah SAW sholatnya itu ringan sekali. Maka dalam hadis lain, idza amma ahadukum fal yukhaffif, jika kalian jadi imam pada jamaah kalian, ringanin bacaannya.
Kalau bisa kulhu bagi 2. Paling enak tuh. Enak apa enggak? Sedang enggak? Wah, marem itu. Enak itu. Enak nggak kalau kulhu dibagi 2, Pak? Saya seneng banget. Saya akan sholat di sini terus. Kalau kulhu dibagi 2, rakaat pertama, rakaat kedua. Itu Rasulullah. Kalau sholatnya sholat wajib berjamaah bersama para jamaah. Tapi kalau dalam rangka sholat sendiri disebut Rasulullah itu ruhbanul lail, rahibnya di tengah malam. Jadi pendeta malam beliau itu, nggak pernah tidur karena berdiri terus. Itu Rasulullah SAW. Maka jangan disalahkan ini. Sekarang ada tren orang enggan baca kuliah kulhu, pengen baca yang banyak, yang panjang. Masjid ini kagak, sono bacanya ayat-ayat panjang, tapi mogok mulu, macet mulu, karena belum hafal, masih belum hafal gitu. Dia baca macet, dia baca macet, dia baca macet. Padahal Rasulullah SAW ngasih tahu baca Quran itu ayatan fa ayatan, suratan fa suratan. Baca surat kulhu kuliah habis dalam satu rakaat lebih utama ketimbang baca ayat dipenggal ayatnya. Contohnya pengen kelihatan keren, baca lillahi ma fis samawati akhir Al-Baqarah saat rakaat pertama. Ada orang di masjid sono rakaat pertama bacanya setelah Fatihah qul huwallahu ahad, lebih utama yang kulhu karena rampung satu surat. Begitu. Maka cara ngimamin itu harus paham. Jadi imam itu harus tahu seleranya masyarakat. Jangan seenaknya kita. Mentang-mentang kita pinter, mentang-mentang kita cerdas, mentang-mentang kita hafal Quran, ayat dibaca panjang-panjang, kelenger. Lah Pak Haji Tamrin kan udah encok, Bu. Ya mohon maaf, jalan aja udah bungkuk-bungkuk kan gitu, encok kan berarti kan gitu. Saya juga maksudnya, saya kan asam urat, Bu. Paling kalau habis makan tempe cenut begitu Pak Haji, habis makan tahu begitu juga. Ya Allah ya Rabbi, saya bilang maklum udah 45 tahun. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati, jangan sampai yang demikian itu kayak begitu. Jadi seenaknya kita, sepengennya kita, nggak bisa ada peraturan. Nabi Muhammad kalau sholat sendiri panjang, kalau sholat sendiri panjang, kalau sholat berjamaah dipendekin, diringankan Rasulullah SAW. Dan lebih utama. Cari ayat-ayat yang enteng lah. Kalau mau panjang sedikit ya sabbihisma, hal ataka, cukup itu, jangan panjang-panjang. Jangan terlalu panjang kan gitu. Jangan ego kita nih. Ego kita selalu kayak begitu. Mohon maaf, maka dalam posisi seperti ini saya lebih memilih orang-orang yang menjadi imam tapi dia punya punya kepekaan sosial. Di belakang kita ada anak muda memang, tapi dia pulang kerja atau mau kerja, atau dia belum ketemu anak istrinya di rumah. Ada orang yang belum makan kan lapar, Bu. Ketika sholat Allahu Akbar, ya habis ngaji ntar apaan ini ya? Kan gitu. Mikir. Mang Eno maksudnya, bukan saya. Mikir aja ini apa nih kan gitu. Tadi soalnya ada piring saya ngeliat kan begitu. Piring jangan dipajang dulu, Bu. Itu termos sama piring kelihatan banget lagi sama saya kan gitu. Kan saya jadi bingung mau ngaji ini. Repot ini mau ngaji kalau kayak begini kan gitu. Saya tadi celinguk itu dalam hati nanya itu apa sih isinya kan gitu. Itu kayak begitu ya Pak Haji ya. Ya mohon maaf. Hati-hati ini. Ada orang tua yang di atas 50 tahun yang memang fisiknya sudah kurang sekarang kan gitu ya. Dulu Pak Haji Tamrin kuat. Batu gede diangkat. Kan gitu ya Pak Haji ya. Batu gede diangkat dan lain sebagainya. Sekarang kan sudah mulai menua. Sudah mulai dimakan usia kan gitu. Kadang-kadang baca sabih saja dengkul itu udah kelotok begitu. Udah lupa kan gitu. Ini harus disadari. Maka imam itu punya syarat iqra, harus baca. A'lamuhum, harus cerdas. Cerdas itu harus bisa baca keadaan. Mana makmum saya dilihat, oh kayak begini. Sesuaikan. Begitu. Jangan sembarangan. Jadi imam seenak-enaknya. Jadi imam seenak budelnya kan gitu. Ya Allah ya Rabbi. Sekarang jago-jagoan kan gitu. Coba aja kalau nggak percaya, Bu. Temen saya dikasih
umroh, hadiah umroh 15 hari sama Pak Jenderal. Kata dia, ngomongnya begini sama saya, enak banget. Nyesel gua jauh-jauh ke Mekah Madinah. Lah emang apa? Setiap sholat Jumat ketemu kan gitu, 2 kali Jumatan. Masa imamnya bacanya kuliah sama kulhu? Lah kalau gitu mak di Cipayung aja kata. Sampai ngomong begitu. Saya katakan, Tong, itu orang lebih pinter dari kita. Imam Masjidil Haram tuh pinter. Kenapa? Dia ngerti karena waktu sholat zuhur itu waktu dagang, waktu bisnis, waktu kerja. Dia panjangin, repot kita. Begitu. Bapak enakan mana? Sholat Jumat 10 menit sama setengah jam. 10 menit. Saya begitu. Itu di Atarbiyah. Saya kalau mau naik khutbah Atarbiyah sama Ustadz Aceng, Ustadz jangan 15 menit ya, 10 menit aja, 7 menit. Saya bilang ongkosnya kagak berubah. Saya omongin begitu. Iya. Lah kalau 10 menit 15 menit ongkosnya naik, saya lamain. Saya bilang kan gitu. Iya juga. Saya pernah Bu numpang sholat di BNI Tower Kuningan, di BNI Tower. Itu saya lagi itu sholat. Yang jelas, mohon maaf. Ini bukan gibah, ini beneran. Khotibnya orang Ceger. Rumahnya persis di depan SMP 160. Khotibnya orang Ceger. Itu khutbah dari jam 12, jam 1 kurang 5 menit belum kelar. Kata saya itu pinter banget itu orang Ceger. Pinter banget itu orang, saya bilang kan gitu. Saya sampai ganti kaki udah 5 kali. Udah resah aja saya kan gitu. Saya kan mohon maaf kena penyakit basur Bu. Basur itu ambeien. Kadang kalau duduk nggak beres ini saya kan gitu. Itu khutbah baru ketemu saya jam 12 sampai jam 1 kurang 5 menit belum kelar. Kata saya, ini apa lagunya ini orang? Kan begitu. Besoknya saya diminta khutbah di situ. 10 menit selesai. Kata orang-orang BNI, Pak Ustadz, jangan sampai kagak ya. Kalau bisa saya setiap bulan nih saya kasih. Lah jangan Pak, jauh, saya bilang kan gitu. Kenapa? Saya seneng 10 menit kelar, katanya kan gitu. Saya bilang, oh Indonesia nih. Tapi emang bener kalau khutbah Jumat begitu. Pendekin khutbahnya, panjangin sholatnya. Giliran sholatnya qul a'udzu birabbil falaq mau qul a'udzu birabbin nas. Ini menyalahi aturan menurut saya. Jadi nggak kayis, nggak cerdas. Berarti biar kata dia dokter juga blow on itu sebenarnya. Biar kata profesor juga kalau begitu blow on. Khutbah jangan lama-lama. Karena ada waktu khutbah jangan lama-lama, ngaji juga jangan lama-lama. Baik, saya kira ini aja dah Bu. Ibu udah melotot aja sama saya. Ya, iyalah kalau nggak melotot ibu kan tidur berarti kan gitu. Jadi Rasulullah sholatnya berapa rakaat? Tergantung siapa yang meriwayatkan. Tapi seringnya 4. Baik, saya kira ini ya Bu ya. Udah pokoknya tanya ngaji apa? Sholat tahajudnya Rasulullah berapa rakaat? 4 rakaat. Terus kadang 11, kadang 13. Udah jadi tuh. Pinter berarti Ibu kan gitu ya. Nah, baik, saya kira ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan sebelum saya selesaikan, silakan ditanyakan. Baik dari tuh, nggak baca Al-Baqarah aja kengkong. Apalagi saya baca Al-Baqarah. Tuh, saya mah sadar Bang. Sadar tuh, begitu. Kan nyata kan? Awas loh, jangan baca Al-Bayyinah. Qul a'udzu saja. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan baik dari tema ini atau di luar tema, silakan. Tapi kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa PR ya, PR. Baik, silakan. Baik Ibu, sebutkan nama Bu. Waalaikumsalam. Bu Armi. Baik. Jadi ibu kalau bangun malam sholat taubat 2 rakaat, tahajudnya 2 rakaat, lalu hajatnya 2 atau 4 gitu ya.
Oh baik. Yang pertama begini, yang namanya qiyamul lail isiannya bebas. Mau sholat apa aja bebas. Ya nggak boleh duha di situ. Ya kan duha kan siang. Saya salah nggak saya ngomong nih? Iya pokoknya yang setiap semua sholat malam boleh. Jadi andai kata Bu, Ibu Armi, andai kata ibu sholat isya, belum sholat isya, kok 2:30 malam ibu sholat isya, pagi ya, 2:30 subuh itu, pagi, maka dihitung sholat malam. Sholat isyanya dihitung sholat isya, karena waktunya waktu malam, dapat waktu mendirikan qiyamul lail. Ini menunjukkan bahwasanya yang bangun malam itu mulia gitu loh. Apa saja isiannya bebas. Bebas. Tahajud. Ya Isya dulu. Isya, tahajud, taubat, hajat. Kan begitu. Nah, itu diperkenankan. Cuman atau istikharah sekalian kan gitu ya. Istikharah. Anak mau sekolah di mana kan gitu-gitu istikharahin kan begitu. Itu bisa saja. Iya kan gitu. Cari jodoh kan gitu, istikharah lagi kan gitu. Boleh. Malam kan gitu ya. Maka dalam hal yang kayak seperti itu diperkenankan. Cuman saran saya kalau sholat malam harus 2 rakaat 2 rakaat. Jangan 4 rakaat 4 rakaat. Jawaban yang kedua. Kenapa nggak boleh 4 rakaat 4 rakaat? Berdasarkan 4 mazhab itu batal. Tidak ada dari fikih imam mujtahid yang 4 itu menyatakan 4 rakaat itu dalam sholat malam batal. Nggak batal. Yang boleh malam sholat 4 rakaat itu cuma sholat isya saja kan begitu ya, karena memang ukurannya 4 kan begitu, nggak boleh 2-2 kan gitu. Nah kalau di luar itu dibikin 4 langsung, jangan ya, jangan. Kalau witir masih boleh 3 rakaat langsung kan begitu ya. Nah itu boleh saja dikerjakan demikian, itu dalam rangka kita sholat malam, mendirikan malam, atau mendirikan malam ya, qiyamul lail. Jadi qiyamul lail bebas, baca Quran, baca koran, baca WhatsApp, silakan. Ngaji Bu, maka kalau ulama-ulama terdahulu qiyamul lailnya malah ngaji. Abu Yadimyati Cidahu itu kalau malam ngajinya itu mulai jam 10 beliau itu, jam 10 malam sampai menjelang subuh, sampai tarhim. Abu Yadimyati, saya 6 bulan pernah ngaji sama beliau. Masya Allah, malam itu ngaji berat, tapi itu qiyamul lail. Jadi bebas saja melaksanakan qiyamul lail seperti apa saja bebas, tapi jangan maksiat. Apalagi kalau maksiat mah nggak boleh, udah pasti. Cari ibadah yang paling kita sukai. Kalau nonton Korea nggak boleh Bu, drama Korea nggak boleh kan gitu. Yang lain. Misalkan ibu hobi masak misalkan atau apa lah sebagainya, siapkan. Istri saya juga begitu. Kalau malam itu 1:30 dia sholat dulu, bebersih dulu, nanti masak dan lain sebagainya, baru bangunin saya. Itu begitu kalau malam. Jadi bebas, silakan. Cuma jangan sholatnya 4 rakaat langsung, 2-2. Baik begitu ya Bu Armi ya. Ada lagi pertanyaan dari bapak-bapak? Bapak-bapak pada pemalu nih kayaknya nih. Apa gede kemaluan? Maksudnya gede malunya gitu Bu, bukan kemaluan. Ada yang baca yang itu? Ada yang mau bertanya? Lah kan, Pak Haji Tamrin? Ada silakan. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kemaluan dan saya begini, pertanyaan begini Pak. Saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan bahwa dalam sholat itu ada pakem-pakemnya sudah ditentukan. Di antaranya kalau selesai membaca Al-Fatihah, kalau ada niat doa itu tidak boleh dilepaskan. Jadi cukup dalam hati. Begitu juga dengan tempat-tempat yang lain, itu cukup dalam. Bagaimana pendapat Ustaz? Baik. Begini Pak, di dalam sholat itu memang benar ada pakem. Pakem itu ada aturan main. Misalkan setelah takbir itu ada doa tertentu. Begitu. Nah, tapi doa tertentu itu tidak bisa ditepatkan doa apa yang harus dibaca. Seperti contoh ya,
takbiratul ihram saja sampai hari ini belum putus doanya ada berapa? Yang maksur dari Rasulullah ada 8 menurut para sahabat. Ketika ditanya sama para ashabus syafi'i, apa benar itu dari Rasulullah? Iya. Siapa yang dengar? Begitu. Apakah Rasulullah baca doa yang namanya doa iftitah itu kencang? Kan enggak. Jadi masih mereka-reka. Bahkan ada para sahabat yang berdoa sendiri kedengaran Rasulullah, dibenarkan sama Rasulullah. Nanti saya contohkan. Seperti kita doa iftitah, yang paling masyhur 2, Allahu Akbar kabiro, begitu kan? Ada lagi Allahumma ba'id baini, kan begitu. Yang belah sono bilang yang Allahu Akbar kabiro nggak ada riwayatnya. Lah jangan begitu, nggak enak bener kalau ngomong begitu. Ada riwayatnya, cuman memang jarang dibaca sama Rasulullah. Nah Rasulullah banyak bacanya Allahumma ba'id baini, artinya dua-duanya benar. Di luar ini ada sahabat yang baca inni wajahtu, pakainya inni wajahtu. Ada yang lagi ininya dihilangin, wajahtu saja. Macam-macam lah doanya kan gitu. Maka dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Artinya apa? Rasulullah bilang sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti yang kamu lihat. Yang kamu lihat. Artinya kalau urusan bacaan selain yang wajib ini masih ikhtilaf. Selain yang wajib ikhtilaf. Yang wajib itu apa? Yang diajarkan Rasulullah, Fatihah, tahiyat, itu kan wajib. Adapun yang lain, doa-doa yang lain itu sunnah. Dibaca monggo, nggak dibaca nggak ada masalah. Seperti contoh, ketika ada sahabat Rasulullah SAW bangun dari ruku, yang diajarkan Rasulullah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardu mil'u masita min syai'im ba'du. Ada doa yang nggak begitu, saya lupa doanya tuh. Gimana doanya? Apa lo nggak? Doa bangun dari ruku. Itu Rabbana lakal hamdu sering kita baca. Ada yang dibaca, karena saya nggak terbiasa baca itu kan gitu ya. Karena itu nanti dibacanya pakai orang-orang versi, mohon maaf. Orang-orang yang punya versi itu. Dia baca tuh. Ketika dia baca bangun kedengeran sama Rasulullah. Rasulullah nanya, siapa orang yang baca doa begitu? Diem aja. Kata Rasulullah 2 kali, siapa yang baca doa kayak begitu? Masih diem, masih ketakutan sahabat. Takutnya disalahin. Ternyata yang ketiga, siapa orang tadi yang baca doa itu? Karena malaikat mengaminkan semuanya di dalam langit, di atas langit. Baru kulo ya Rasulullah. Begitu ngomongnya. Giliran dipuji baru dia ngomong, saya Rasulullah. Kan begitu. Ini menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang memang doa itu tidak pakemnya Rasulullah, tapi inovasi dari sahabat. Inovasi sahabat itu dibenarkan Rasulullah selama bukan rukun. Kalau bahasa kita inovasi dalam ibadah itu namanya bid'ah. Bid'ah itu inovasi. Begitu loh Pak. Inovasi. Ibu tadi, Ibu Armi, diperintahkannya wa minal laili fatahajjad, suruh tahajud. Salat Isya dulu, baru salat taubat. Habis salat taubat, salat tahajud, baru ditutup sama salat hajat misalkan. Nggak diajarin sama Rasulullah. Inovasi namanya. Inovasi itu bahasa Arabnya bid'ah. Jadi jangan anti bid'ah dong. Begitu, jangan anti bid'ah. Selama itu dalam koridor agama masih diperkenankan. Ada orang yang main doanya Rabbana atina, silakan aja, nggak ada masalah. Jadi memang ada pakemnya bagi yang bisa. Ada aturan mainnya bagi yang menguasai. Kita sih udah ngaji. Di luar sana orang yang belum ngaji, jangan dibikin berat. Maka cari yang wajib-wajibnya saja, nanti yang itu dituntun pelan-pelan. Begitu. Begitu ya Pak Ji ya. Pendapat saya. Jadi selama nggak wajib nggak ada masalah, kan gitu. Ya nggak boleh dilafatkan kenceng gitu ya maksudnya. Kalau sebatas melafatkan kedengaran kuping sendiri atau orang lain kedengar lirih gitu, remeng-remeng, nggak ada masalah, kan gitu ya. Baik, saya kira begitu. Oke, understand ya Pak Ji ya, kan begitu. Baik, saya kira ibu udah pada resah dan gelisah, maka
saya selesaikan pengajian ini, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Mudah-mudahan dapat ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wabil khusus buat saya. Ini sebenarnya usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya lagi nasihatin diri saya. Baru ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Dan mudah-mudahan kita nanti kumpul-kumpul lagi dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lantaran majelis talim yang kita kerjakan pada kesempatan kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.